Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat jumpa kembali teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membicarakan dan mendiskusikan tentang relasi ilmu tasawuf dengan ilmu lain. Hal ini penting sebagai komparasi antara ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu lain, khususnya dari khazanah intelektual Islam. Namun sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu skema ilmu-ilmu keislaman dari apa yang telah digambarkan pada slide ini. Islam sebagai sebuah ajaran primordial atau agama primordial itu memiliki 3 dasar atau 3 fondasi. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam ini kemudian saudara-saudara sekalian dapat diturunkan menjadi apa yang kita sebut dengan syariat. Nah, syariat ini kemudian dibentuk dalam suatu disiplin ilmu yang kita sebut sebagai ilmu fikih. Lalu yang kedua dari iman, maka diderivasikan, diturunkan menjadi apa yang disebut dengan akidah. Lalu untuk disiplin ilmu yang berbicara tentang masalah akidah atau masalah ketuhanan dan sebagainya, ada yang disebut dengan ilmu kalam. Lalu yang ketiga dari ihsan, maka akan berbicara tentang apa yang kita sebut dengan akhlak. Nah, disiplin ilmu yang berbicara dengan akhlak salah satunya adalah ilmu tasawuf. Kalau misalnya kita derivasikan lagi, maka ilmu fikih ini kemudian diderivasikan kepada apa yang kita sebut hari ini sebagai fikih ibadah dan fikih muamalah. Lalu kemudian kalam itu kemudian diturunkan, ada yang kemudian menyebutnya dengan ilmu tauhid misalnya. Lalu tasawuf itu juga ada yang menyebutnya dengan masalah ruhani, kejiwaan atau spiritualisme dan mistisisme. Kita mengawali perbandingan atau komparasi ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu lainnya dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu secara etimologis artinya speech, kata atau lafal, alasan atau argumen rasional, perkataan, ketentuan hukum atau perjanjian, percakapan dan diskusi. Secara terminologis, apa yang disebut dengan ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang cara menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Atau yang kedua, secara terminologis, ilmu kalam dapat dipahami sebagai ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang dibangun atas argumentasi rasional. Yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan akidah Islami yang bertolak dari bantuan nalar. Dan yang keempat, disiplin ilmu yang mengandung argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Dari 4 definisi terminologis ini, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat satu titik temu, satu persamaan bahwa ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang berbicara tentang bagaimana akidah imani, akidah Islami itu bisa diperkuat, bisa ditetapkan dengan bukti-bukti, argumen-argumen yang meyakinkan. Nah, argumen-argumen atau bukti-bukti yang meyakinkan itu berasal bukan hanya dari katakanlah wahyu, dalil-dalil akli, tetapi juga dalil-dalil akli, sehingga ada bantuan nalar kritis dan rasional. Dalam historisitasnya, dalam kesejarahannya, ilmu kalam menjadi istilah disiplin keilmuan khusus pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yakni pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu mengapa dinamai dengan kalam? Setidaknya, saudara-saudara sekalian, ada 3 alasan
Pembicaraan tentang ketuhanan, tentang kepercayaan, tentang akidah itu disebut dengan kalam. Pertama, karena masalah utama yang dibahas adalah kalamullah atau firman Tuhan. Yang kedua, dasar ilmu kalam yaitu dalil-dalil rasional yang pengaruhnya tampak nyata pada pembicaraan-pembicaraan para ulama Islam sehingga seolah mereka sebagai ahli bicara. Dan yang ketiga, pembuktian kepercayaan-kepercayaan agama yang menyerupai logika dan filsafat. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui, mendiskusikan, membincang tentang apa itu filsafat. Saudara-saudara sekalian, filsafat adalah berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yaitu dari kata philia atau philien, artinya cinta, dan sophia atau sophos, yang artinya kebijaksanaan. Maka secara etimologis, apa yang disebut dengan filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Secara terminologis, saudara-saudara sekalian, filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional atau ilmu yang mencari kebenaran dengan menuangkan akal pikiran secara radikal atau mengakar, secara integral atau menyeluruh, dan secara universal atau mengalam. Dan yang ketiga, filsafat juga dapat dipahami sebagai ilmu dan pengetahuan tentang segala yang ada. Salah satu ciri utama dari filsafat adalah mendahulukan akal pikiran sebagai alat berpikir. Kalau dirinci, setidaknya ada 4 ciri berpikir filosofis. Yang pertama, mengajukan argumentasi dengan tujuan menemukan, menyusun, ataupun mengkritisi. Yang kedua, menganalisis dan menegaskan kejelasan suatu konsep. Yang ketiga, menguji dan mengkritisi kepercayaan, kebenaran, dan nilai-nilai yang diterima begitu saja atau taken for granted dan dianggap benar. Yang keempat, melakukan refleksi rasional dan radikal terhadap hidup dan kehidupan. Ini adalah setidaknya 4 ciri aktivitas filosofi atau berpikir filosofis. Jadi bukan hanya sekedar mengkritisi, bukan hanya katakanlah sekedar mengoreksi, tetapi juga menemukan, menyusun, menganalisis, merefleksikan tentang segala yang ada. Nah, ini untuk perbandingan antara ilmu tasawuf dengan 2 ilmu pertama yang tadi kita bahas. Yang pertama ilmu kalam, dan yang kedua ilmu filsafat. Perbandingannya, jika dilihat dari gambar ini, saudara-saudara sekalian, maka objek kajian antara 3 ilmu ini sejatinya sama-sama membahas, mendiskusikan, membicarakan, menganalisis, dan mungkin mengkaji tentang ketuhanan. Perbedaannya, ilmu kalam membahas ketuhanan dengan segala yang berkaitan dengannya, maka pembahasan ilmu kalam itu cukup luas. Masalah ketuhanan, tentang juga pengetahuan Tuhan, sifat Tuhan, zat Tuhan. Setelah itu kemudian selesai masalah ketuhanan, berbicara tentang masalah kenabian. Dari situ juga kemudian masalah kemanusiaan, tentang manusia itu, bagaimana manusia itu bergerak atau bertindak, apakah tindakan itu berada di bawah katakanlah sesuai dengan takdir diperintahkan oleh Allah atau tidak, atau bagaimana seterusnya, itu dibahas dalam ilmu kalam. Sementara ilmu tasawuf, objek kajiannya ketuhanan, tapi dengan upaya-upaya untuk sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pada Tuhan yang Maha Esa. Artinya ilmu tasawuf tidak kemudian mengkaji, menelusuri, menyelidiki secara kritis, terlalu kritis atau sangat kritis tentang masalah-masalah ketuhanan, tapi bagaimana kemudian mencari tahu bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu ilmu tasawuf, bedanya dengan ilmu kalam. Dan sedangkan filsafat juga berbicara tentang masalah ketuhanan, di samping juga bicara tentang masalah alam, masalah manusia, dan seterusnya, mirip seperti ilmu kalam. Nah, tapi sekali lagi ada perbedaannya. Gitu. Kalau ilmu kalam itu pada tataran di mana mereka masih memegang wahyu atau dalil-dalil nakli,
Sementara filsafat itu pure murni, tidak melihat dalil nakli sebagai suatu sumber. Maka di sini kita lihat sumbernya ada logika untuk ilmu kalam, tentu dengan dalil-dalil nakli Al-Quran dan juga sunnah. Itu metodenya itu dan metode dialektika, jadiliyah atau dialog keagamaan. Sementara ilmu tasawuf sumbernya itu adalah qalb atau intuisi. Metodenya itu adalah dengan cara mujahadah, dengan cara ada azzauk, merasakan, meriadah, pelatihan, lalu juga pengalaman. Itu empiris. Sementara filsafat itu sumbernya akal atau logika dan metodenya adalah rasional. Metodenya rasionalisasi, rasionalisme. Nah, ini sekilas untuk perbandingan komparasi antara ilmu tasawuf dengan ilmu kalam serta filsafat. Selain juga membandingkan antara ilmu tasawuf dengan ilmu kalam dan filsafat, kita juga bisa membandingkan ilmu tasawuf dengan dua ilmu lainnya. Yang pertama dengan fikih dan yang kedua dengan psikologi transpersonal. Kita akan bahas secara sekilas mengenai pengertian apa itu fikih dan psikologi transpersonal. Fikih secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata faqaha yafqahu, yang berarti paham. Dalam Al-Quran ada sebuah kalimat pada surat At-Taubah ayat 122, liat tafaqahu fiddin. Nah, kalimat liat tafaqahu fiddin di sini biasa dimaknai dengan mendalami agama. Maka fikih itu berarti memahami, mendalami, itu fiddin agama. Itu memahami agama atau mendalami agama. Secara terminologis, saudara-saudara sekalian, definisi umum fikih yang biasanya muncul dalam kitab-kitab fikih atau dalam kitab-kitab usul fikih diartikan bahwa fikih itu adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili atau dalil-dalil rinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, ini adalah pengertian fikih secara terminologis, secara etimologis pada umumnya. Lalu kita beranjak kepada psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal itu terdiri setidaknya dari 4 suku kata. Yang pertama psyche, saya nggak tahu mungkin baca psyche atau gimana, lupa saya pronunciation-nya. Yang artinya jiwa, kemudian logos yang artinya ilmu, trans artinya melampaui, personal yang artinya diri individu. Maka secara etimologis psikologi transpersonal artinya ilmu tentang jiwa yang melampaui diri pribadi, yang melampaui diri sendiri. Secara terminologis, psikologi transpersonal adalah cabang psikologi modern yang mempelajari pengalaman-pengalaman puncak atau peak experiences, kesadaran melampaui ego dan dimensi spiritual manusia. Nah, psikologi transpersonal ini dalam sejarah perkembangan ilmu psikologi itu dipopulerkan oleh salah satu, katakanlah, pembesar ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi juga kayaknya, ilmu sosial lah, dari Rusia yang bernama Abraham Maslow. Lalu ada juga Stanislav Grof dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian atau definisi dari ilmu-ilmu yang akan dibandingkan dengan ilmu tasawuf, maka kita akan mengetahui juga persamaannya, juga perbedaannya. Pertama kita akan lihat dulu persamaan antara kelima ilmu tersebut. Tasawuf kalam dan filsafat sama-sama mengobjektifikasi persoalan tentang ketuhanan dan kebenaran agama. Jadi yang menjadi objek bagi ilmu tasawuf, ilmu kalam dan filsafat
adalah sama-sama mendiskusikan, menyelidiki tentang ketuhanan dan kebenaran agama. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan, kebenaran agama itu diobjektifikasi, dijadikan sebagai objek penelitian. Lalu tasawuf dan fikih sama-sama bertujuan untuk mengantarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa tasawuf dengan metode riyadhahnya, dengan metode mujahadahnya, dengan pengalaman, dengan rasa zauq yang dilakukan oleh seorang sufi, tujuan akhirnya, orientasinya adalah untuk sampai pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan fikih. Fikih dengan merujuk katakanlah pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas tentang segala sesuatu yang boleh, yang haram, yang mubah, yang makruh dan seterusnya. Tujuan atau orientasinya adalah untuk mengantarkannya kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama-sama. Tujuan akhirnya itu sama antara tasawuf dan fikih. Hanya perbedaannya adalah dari segi pendekatan dan metode. Kalau tasawuf tadi sudah saya sampaikan, metodenya adalah metode mujahadah riyadhah, meskipun ya riyadhah mujahadah juga biasanya melakukan hal-hal yang bersifat atau yang termasuk kepada syariat Islam kan gitu ya. Meskipun ya dalam beberapa kasus ada juga yang tidak seperti itu. Lalu tasawuf dan psikologi sama-sama menyelidiki dimensi spiritual ruh atau jiwa manusia. Melihat manusia bukan sekedar tubuh dan pikiran. Artinya tasawuf dan psikologi sama-sama menyelidiki sesuatu yang bersifat gaib. Sesuatu yang katakanlah yang kasat mata. Karena tasawuf dan psikologi menyelidiki dimensi spiritual, menyelidiki tentang ruh, tentang kejiwaan manusia. Itu. Jadi tidak hanya melihat manusia dari satu sisi. Tasawuf dan psikologi tidak hanya melihat manusia dari satu sisi, tidak hanya melihat manusia sebagai satu entitas yang memiliki eksistensi saja, tetapi juga melihat manusia dari sisi esensialnya. Nah, ini persamaan antara tasawuf dan psikologi. Tentu ketika mengkomparasikan pasti ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, ini adalah beberapa poin-poin perbedaan antara ilmu tasawuf dengan 4 ilmu yang lainnya. Jika dengan ilmu kalam, perbedaannya pada metode. Ilmu kalam menggunakan metode dialektika, metode jidal. Filsafat menggunakan metode rasional empiris, sementara tasawuf menggunakan metode intuisi. Itu. Dari sini tampak sekali perbedaan antara tasawuf dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat. Bahkan filsafat dengan kalam pun yang berbeda. Filsafat itu bisa dilakukan secara mandiri, secara individual, berpikir rasional, berpikir logis. Sementara kalam untuk sampai pada suatu statement, suatu teori, suatu temuan, maka berpikir logis ya, berpikir rasional ya, tapi juga memegang dalil-dalil nakli juga ya, tetapi metodenya harus berdialektika, berdialog. Itu perbedaannya dan antara kalam dan filsafat juga tasawuf. Kalam dan tasawuf, saudara-saudara sekalian, muncul secara gradual, artinya muncul secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan, bertahap. Sedangkan filsafat muncul secara serentak. Jelas bahwa dalam historisitasnya kalam dan tasawuf itu kan, contoh yang kalam itu muncul katakanlah mungkin bibit-bibitnya sudah ada sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, tapi kemudian memuncak pada masa Ali bin Abi Thalib, pasca tahkim Daumatul Jandal dan seterusnya. Terus secara bertahap muncul berbagai macam firqah kalam. Tasawuf juga demikian. Artinya tidak langsung serentak muncul. Sedangkan filsafat itu karena memang datangnya melalui proses penerjemahan dari bahasa Yunani kemudian ke bahasa Persia dan bahasa Arab, sehingga munculnya secara serentak. Sudah ada teorinya, sudah ada katakanlah konsepnya, sudah ada katakanlah diskursusnya. Lalu tinggal menanamkan atau katakanlah memberikan napas-napas keislaman dalam filsafat.
Kalau dengan fikih kita bisa melihat bahwa fikih itu memiliki dimensi normatif legal, sedangkan tasawuf itu berdimensi moral spiritual. Fikih itu bersifat lebih kolektif, sedangkan tasawuf bersifat lebih personal. Artinya begini, fikih itu adalah sesuatu yang mengikat, dimensi normatif legal, sehingga dalam fikih itu kan hukum syariat, al hukmu syar'i itu kan ada lima, ada wajib, ada haram, ada sunnah, atau mandub, ada makruh, dan ada mubah atau boleh. Dan ini adalah sesuatu yang katakanlah kalau sudah wajib ya biasanya wajib, meskipun ya pada akhirnya fikih itu juga sesuatu yang katakanlah berkembang, sesuatu yang masih develop, masih bisa berkembang. Tetapi pada prinsipnya fikih itu berdimensi normatif legal, sedangkan tasawuf itu berdimensi moral spiritual. Jadi fikih itu bersifat sesuatu yang hitam putih, sedangkan tasawuf itu sesuatu yang lebih lebih batiniah. Jadi fikih lebih lahiriah, tasawuf itu lebih batiniah. Juga fikih itu lebih kolektif, artinya mengikat pada semua orang, seluruh manusia atau seluruh umat muslim. Sedangkan tasawuf karena dia adalah sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman, maka lebih bersifat personal. Karena pengalaman keagamaan dalam khususnya tasawuf ini antara satu tokoh atau antara satu orang dengan orang lain pasti akan berbeda. Katakanlah antara seorang sufi dengan sufi yang lain pasti akan berbeda. Maka tasawuf lebih bersifat personal. Lalu psikologi transpersonal perbedaannya dengan ilmu tasawuf berbasis pendekatan dan teori barat modern, eklektik, dan tidak bertumpu pada wahyu. Sedangkan tasawuf sebagaimana kita sampaikan di awal berasal dari hazanah intelektual Islam dan jelas bertumpu kepada wahyu. Lalu psikologi transpersonal juga bertujuan pada kesehatan jiwa dan aktualisasi diri. Sedangkan tasawuf bukan hanya bertujuan pada masalah kesehatan dan aktualisasi diri, tetapi bagaimana kemudian bertasawuf itu bisa sampai pada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian tasawuf itu bisa katakanlah menghasilkan seseorang yang lebih taat, seorang yang lebih baik, seorang yang lebih cenderung kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, ini gambaran komparasi ilmu tasawuf dengan fikih dan psikologi. Kalau dilihat dari aspek aspek dimensinya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa fikih itu berdimensi lahiriah, fikih muamalah, fikih ibadah, sedangkan psikologi transpersonal itu bersifat atau berdimensi psikis spiritual, itu berkenaan dengan kesadaran dan pengalaman puncak peak experience. Kan dengan fikih dalam konteks atau dalam aspek dimensi berbeda, tapi dengan psikologi transpersonal pada aspek dimensi sedikit banyaknya ada persamaan karena sama-sama berbicara tentang psikis atau spiritual. Maka jika demikian, hubungan antara ilmu tasawuf dengan fikih itu saling melengkapi. Fikih sebagai sesuatu yang bersifat lahiriah, berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah lahiriah, akan dilengkapi oleh tasawuf yang lebih bersifat batiniah. Sementara psikologi transpersonal, saudara-saudara sekalian, hubungan dengan tasawuf bukan saling melengkapi saja, tetapi menjelaskan. Mungkin lebih tepatnya menjelaskan. Artinya tasawuf sebagai sesuatu yang bersifat spiritual, sesuatu yang berdimensi spiritual, sesuatu yang berdimensi mistisisme, itu dijelaskan aspek-aspek mistis tersebut, aspek-aspek spiritual tersebut dengan sudut pandang psikologi transpersonal dalam konteks akademik ilmiah.
Itu. Meskipun ya kemudian ya kembali lagi apakah memang itu layak atau bisa untuk dirasionalisasikan atau mungkin cukup untuk diketahui saja. Lalu titik pisahnya wahyu dan syariat sebagai dasar kalau dalam konteks fikih, sementara tasawuf itu yang menjadi dasarnya ya wahyu, tetapi juga yang paling utama adalah intuisi melalui metode mujahadah atau katakanlah yang saya sebut tadi di awal dengan riyadhah. Lalu dengan psikologi transpersonal jelas titik bedanya ada pada basisnya. Kalau psikologi transpersonal basisnya ada teori barat modern, tidak selalu berbasis wahyu, maka tasawuf jelas basisnya adalah ajaran Islam, khazanah intelektual Islam, berbasis kepada dalil-dalil akli. Sementara dalam titik temunya dengan fikih, maka bisa kita sebut sama-sama bagian dari agama Islam. Sementara psikologi transpersonal sama-sama menekankan dimensi spiritual manusia. Artinya antara ilmu tasawuf dengan fikih dan psikologi transpersonal, kalau kita komparasikan pasti ada titik pisah dan ada titik temunya. Nah, saudara-saudara sekalian, terakhir sebagai penutup saya membuat beberapa kesimpulan mungkin atau kuat lah, kurang lebih seperti ada 3. Jika filsafat lebih bersifat teoritis dan tasawuf lebih bersifat praktis, maka kalam bersifat teoritis sekaligus praktis. Fikih dan tasawuf saling melengkapi, karena fikih tanpa tasawuf itu kering dan tasawuf tanpa fikih itu menyimpang. Yang ketiga, psikologi transpersonal sebagai pendekatan keilmuan dapat memperkaya tasawuf dengan cara menjelaskan aspek-aspek spiritual dan mistis tasawuf dalam dunia akademik kontemporer. Artinya, meskipun tampak berjauhan, meskipun tampak berbeda, tapi ternyata kalau kita telusuri, diselidiki secara seksama, maka kita akan menemukan persinggungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu yang lainnya, terutama khazanah intelektual Islam, yakni ilmu kalam, ilmu filsafat Islam gitu, dan juga ilmu fikih. Sedangkan dari luar khazanah intelektual Islam atau dari teori-teori barat, ada kita lihat persinggungan antara ilmu tasawuf dengan psikologi transpersonal. Baik, saya kira itu yang dapat disampaikan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian rasa saudara-saudara kalian video-video ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan khazanah intelektual Islam, diskursus dan wacana keislaman. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.